Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pesawaran melaksanakan rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2020 di Museum Ketransmigrasian Provinsi Lampung, Kecamatan Gedung Tataan pada Senin 14 Desember 2020. Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara tingkat kabupaten pada Pilkada Kabupaten Pesawaran, paslon nomor urut 2, Dendi Ramadona dan Marzuki mengungguli rivalnya M. Nasir dan Naldi Rinara. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Dendi Marzuki meraih 130.436 suara. Sedangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati M. Nasir Naldi Rinara memperoleh 101.890 suara. Dari data tersebut juga diketahui suara sah mencapai 232.326 suara dan suara tidak sah mencapai 7.040 suara, sehingga total suara mencapai 239.366 suara. Ketua KPUD Pesawaran Yatin Putro Sugino menyampaikan bahwa angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pesawaran mencapai 73% berdasarkan quick count dan dari daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 318.793 suara. Sedangkan pada Pilkada 2015 lalu, tingkat partisipasi hanya mencapai 71%. Usai penetapan pleno, KPUD Pesawaran akan menyampaikan berita acara pleno ke KPU RI melalui KPU Provinsi, kemudian Bawaslu dan saksi masing-masing calon. Sementara itu, jika ada gugatan hasil pilkada, maka ada waktu 3 hari untuk menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jika ada gugatan, MK akan menerbitkan buku register perkara konstitusi. Jika dalam 3 hari ke depan tidak ada gugatan, maka MK akan menyampaikan buku perkara Mahkamah Konstitusi. Dan setelah MK menyampaikan, KPU akan menetapkan pasangan calon terpilih paling lambat 5 hari ke depan. Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara yang dimulai sekitar jam 10.00 waktu Indonesia Barat, berakhir sekitar jam 17.00 waktu Indonesia Barat, dengan 2 kali skorsing tersebut dikawal ketat pihak kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolres Pesawaran, AKBP Vero Arya Ratmantio. Harus kita tidak KPPS itu lelah lah ya, karena memang bekerjanya itu di hari H tanggal 9. Tapi 1 minggu sebelumnya kan membuat tenda, menyampaikan C6, memberikan C6, kemudian apalagi BIMTEK, kemudian ikut sosialisasi. Jadi menurut saya ya kayak itu manusiawi lah ada kesalahan. Nah tapi kalau dari KPU kita kan sebenarnya sudah melakukan BIMTEK ya, BIMTEK, dan kita juga sudah melakukan monitoring pendampingan kepada secara berjenjang kepada PPK, KPPS dan KPPS. Nah nanti ya ini menjadi bahan masukan kami untuk ke depan pola yang bagus itu seperti apa. Nah apalagi sekarang ini kan ada namanya Sirekap, sistem rekapitulasi penghitungan suara melalui online kan. Jadi ini juga hal baru ya di teman-teman penyelenggara, terutama di tingkat KPPS, PPK maupun KPU. Jadi kan kita ini kan pilkadanya serentak. Jadi kalau istilah lalu lintas itu di jam itu bareng gitu, data itu masuk. Jadi yang ngantri, yang seharusnya lancar itu ngantri. Jadi bukan ini, tapi itu kan baru untuk diketahui oleh bersama ya bahwa Sirekap itu kan alat bantu sebenarnya. Tetap manual yang menjadi acuan kita dalam penetapan masalah. Dari Pesawaran, Rahmat Hidayat, Saburai TV melaporkan.